Alhamdulillah, di malam pertama Ramadan ini kita bisa memulai pengajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Kitab ini sengaja saya baca tiap tahun di bulan Ramadan, karena kitab ini pernah menjadi rujukan ulama Nusantara dari abad 17, 18, 19. Jadi ini kita membaca ulang karya ulama dari India, Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Tapi kitab ini menyebar luas dari Aceh, Padang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Buton sampai Mindanao, Patani, Malaysia itu. Jadi meliputi seluruh wilayah Nusantara. Namun di abad 20 kitab ini hilang, sirna. Sulit untuk ditemukan naskahnya, dan sulit juga ditemukan orang-orang yang mengkaji kitab ini. Apalagi pada abad 19 awal masuk 19 akhir masuk 20 abad 20 awal ada fatwa terkait kitab Martabat 7 ini oleh Mufti Betawi, yang mana Mufti Betawi ini diangkat oleh Sene Urgonya. Namun menariknya, Sene Urgonya banyak menyimpan manuskrip kitab Tuhfah Al-Mursalah, termasuk manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan para ulama-ulama di Nusantara. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini di bulan Ramadan kita dapat keberkahannya, difutuh di dalam memahami kitab ini, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagi yang penasaran apakah kitab ini sesat, kalau belum pernah melihat isinya, belum pernah mengkaji, tentu akan terbawa penilaian yang sudah salah kaprah. Tapi jika kita mengkaji teks aslinya, di situ kita baru paham bahwa rujukan kitab ini tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, dan juga makalah para ulama itu. Jadi kalau sudah rujukannya Quran dan hadis dan makalah para ulama, tentu ini sesuatu yang memiliki dasar dan argumentasi yang kuat. Ada banyak varian manuskrip Tuhfah Al-Mursalah ini yang berkembang di Nusantara, di Aceh dulu juga berkembang pesat. Bahkan di Aceh manuskrip Tuhfah ini pernah dibakar pada zaman Syekh Nuruddin Araniri, tapi masih ada sisa-sisa yang terselamatkan. Kemudian di Perpustakaan Nasional juga masih ada. Bahkan yang menarik, di Perpustakaan Leiden Belanda itu Martabat 7 dikoleksi oleh Sene Urgonya, yaitu seorang orientalis yang belajar Islam di Mekah dengan nama Abdul Ghaffar. Kemudian setelah paham ilmunya, baru mereka mengatur strategi bagaimana kitab Tuhfah Al-Mursalah ini tidak dikaji di Nusantara. Melalui fatwa Mufti Betawi inilah
ya kolonial Belanda punya landasan untuk pelarangan kitab ini. Nah, tapi yang sesungguhnya kitab ini cukup menarik karena ini termasuk kitab hakikat, ya. Jadi pemahaman ilmu kita dalam bidang syariat ini akan disempurnakan oleh kajian ilmu kitab Tuhfah Al-Mursalah ini, ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan maha penyayang. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini secara redaksi, ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Menurut Syekh Al-Qurani, ya, bahwa bismillah ini memiliki dua makna, makna zahir dan makna batin. Makna batinnya, bismillahirrahmanirrahim itu dengan kata lain, ya, billah, ya, dengan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini makna batiniahnya, makna hakikatnya. Tapi makna zahiriyahnya tetap mengikuti redaksi bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman, ya, ini menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang tak terbatas. Bahwa perwujudan makhluk di alam semesta ini tajalli Ar-Rahman. Jadi apapun bentuknya makhluk di alam semesta, ya, itu semua sebagai wujud tajalli Ar-Rahman. Ya, baik berupa binatang, tumbuhan, bahkan manusia, ya, dengan miliaran orang dengan berbagai macam karakter, ya, ada yang diberi iman, ada yang tidak, gitu. Jadi keragaman di alam semesta, ya, ini sebagai tajalli Ar-Rahman. Semua yang menciptakan Allah. Tidak ada wujud di alam semesta tanpa diciptakan oleh Allah. Maka pandangan para sufi yang sudah memahami tajalli Ar-Rahman, ya, pandangannya selalu welas asih, ya. Karena apapun bentuknya itu Allah yang menciptakan. Nah, ini yang disebut sebagai, ya, tajalli sifat jamalullah, ya, sifat jamalullah. Kemudian Ar-Rahim ini sudah mulai mengerucut, yaitu sifat yang khususiyah. Kalau Rahman bersifat umum, Ar-Rahim sudah bersifat khusus, yaitu orang-orang yang diberikan anugerah keimanan, orang-orang yang diberikan kayak kelezatan, mahabbah. Ini sudah lebih spesifik, yaitu sebagai tajalli dari Ar-Rahim. Nah, maka dari bismillah ini kita dapat memahami bahwa bismillahirrahmanirrahim menjadi pembuka, ya, istilahnya menjadi kunci pembuka semesta.
Orang mau ngaji ya bismillahirrahmanirrahim, ya memohon kepada Allah semoga diberikan kemudahan. Orang mau bekerja bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang mau melakukan kegiatan apapun ya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW ya menjelaskan di dalam hadis kullu amrin bibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Itu segala sesuatu yang memiliki ya sebuah kebaikan tapi tidak dimulai dengan bismillah itu aqta, ya terputus, tidak memiliki ruh, tidak menjadi sebab turunnya barokah dan rahmat. Sebab kalau orang tidak menggunakan bismillah itu merasa dirinya mampu. Tapi kalau orang membaca bismillah yang dihayati makna ya dia sebagai hamba yang tidak berdaya memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini makna bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdu bermula segala puji. Itu lillahi milik Allah. Jadi segala puji semua milik Allah. Selain Allah tidak punya, hamba tidak punya. Gitu. Maka ada puji ya, qadim ala qadim ya, qadim ala hudus. Jadi Allah memuji ya dirinya, Allah memuji makhluknya, kemudian hudus ala qadim, hamba memuji kepada Allah, kemudian hudus ala hudus, hamba memuji hamba yang lain. Maka pada hakikatnya yang punya pujian lillah, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dipuji kemudian GR ya, merasa dirinya benar-benar sesuai yang dipuji gitu. Contoh misalnya Anda ganteng gitu, langsung GR, oh saya ganteng ya. Tapi tidak pernah menyadari bahwa gantengnya itu sesungguhnya milik Allah. Karena yang mendesain ya kegantengan itu ya Allah. Maka bagi orang yang paham ilmu tauhid, dia akan mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, bukan kemudian melihat ke dalam diri, melihat keakuannya, kemudian merasa paling ganteng, merasa paling alim, merasa paling hebat. Kenapa? Karena terhijab. Dia yang dipandang adalah dirinya sendiri, sementara hakikatnya yang memiliki sumber ilmu adalah Allah, yang mendesain manusia apakah cantik, ganteng atau tidak, semua juga Allah. Kalau paham hakikat ini, maka dia akan mudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi alhamdulillah. Ini kalimatnya sederhana tapi memiliki makna terkait dengan prinsip tauhid. Kalau paham alhamdulillah, secara otomatis dia tidak akan ujub. Ya, ujub itu heran terhadap dirinya. Contoh dipuji, wah Anda ganteng, Anda cantik. Ya, karena dia paham ilmu tauhid, tidak. Ya, semua ini anugerah Allah, semua ini milik Allah. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Ini. Itu. Nah, banyak orang awam yang tadi dipuji GR. Nah, akhirnya ujub, kemudian selangkah lagi
akhirnya takabur, sombong. Kenapa sombong? Ya karena lupa Allah. Tidak memahami, menyadari bahwa semua yang ada pada dirinya itu anugerah dari Allah. Contoh, dia ganteng misalnya, yang desain siapa? Apakah bapak ibunya? Tidak. Yang mendesain Allah. Ya, kemudian dia diberikan ilmu, menjadi orang yang ahli ilmu, intelektual. Apakah ilmunya itu hasil dari dirinya sendiri? Tidak, ilmunya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus misalkan dia diberikan kekayaan, apakah kekayaan itu hasil kerja kerasnya? Tidak. Harta kekayaan itu sebagai amanah dari Allah, sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paham alhamdulillah, maka dia akan mengembalikan segala pujian kembali kepada pemiliknya yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rabbil alamin. Ya, Rabbil alamin ini maknanya ya, yang mengatur alam semesta. Jadi alam semesta ya oleh Allah itu sudah diatur sedemikian tertib dan rapi. Ya, seperti terbitnya matahari. Ya, kemudian munculnya hilal ya pada tadi sore ya. Dicari banyak orang, ada yang daerahnya muncul, ada yang tidak. Semua sudah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siklus siang dan malam juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki setiap manusia, setiap makhluk, tidak hanya manusia, ya setiap individu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang yang sudah paham ilmu tauhid ini, ya, dia yakin dengan keimanannya bahwa saya tidak akan kelaparan, bahwa Allah sudah menjamin rezeki saya. Itu. Nah, sehingga hidupnya tidak ya dihantui dengan kesedihan atau pikiran-pikiran yang membuat dia ragu, padahal Allah sudah mendesain semuanya. Tidak hanya manusia, bahkan semua binatang ya, termasuk binatang melata, itu pun rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada ya binatang melata yang di bumi ini ya yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, illa rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Jadi binatang melata yang ada di bumi ini semua rezekinya ditanggung, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi Rabbil alamin maknanya sangat luas, termasuk ya terkait ya dengan ya dunia nyata maupun dunia tidak nyata. Ya, dunia nyata maupun dunia maya. Itu semua sudah by design Rabbil alamin. Ya, Allah yang mengatur. Bagaimana dengan kemajuan teknologi? Ya, munculnya jaringan internet.
Nah, semua siapa hakikatnya yang mengatur frekuensi dan lain sebagainya? Siapa pemiliknya? Ya Allah. Itu. Kalau tidak ada Allah, ya dari mana lagi? Gitu. Maka kita bersyukur sebagai hamba, ya, memperoleh segala fasilitas. Dan fasilitas yang ada di muka bumi ini harus kita yakini semua pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun yang menemukan, ya, dia adalah manusia yang tidak beriman, gitu. Tetap hakikatnya pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akidah kita dalam melihat alam semesta ini tetap dalam pandangan tauhid, tidak kagetan, tidak gumunan. Ya, termasuk teknologi-teknologi yang masa depan nanti, ya, semua sudah by design, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yang hidup pada hari ini, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, ya, tidak pernah berpikir, ya, tentang kemajuan teknologi. Tapi bagi orang yang memiliki prinsip tauhid, ya, Rabbil Alamin, ini Allah yang mengatur, mendesain, ya, seluruh alam semesta, ya, sampai hari kiamat nanti, bahkan pasca kiamat pun semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi dengan pandangan tauhid yang demikian, ya, kita akan mudah, ya, mengembalikan apapun yang kita lihat kembali kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian selanjutnya wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Wal aqibatu, dan bermula akibat. Akibat itu yaitu dampak dari amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Kalau amal ibadah itu ikhlas, ya, itu nanti bisa dipanen di akhirat. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Jadi bagi orang yang bertakwa, ya, ciri-cirinya kalau beribadah itu ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Tidak ada riya, pamer, tidak ada ujub, tidak ada takabur. Sehingga amal ibadahnya bisa dipanen di akhirat. Wal aqibatu lil muttaqin. Kalau dia seorang guru, kiai, ya, dia ngaji, ngajar didasari dengan keikhlasan. Ya, jadi apapun yang dilakukan didasari dengan keikhlasan. Sehingga sekecil apapun kalau dilakukan secara ikhlas pasti dapat dipanen di akhirat. Ini yang dimaksud wal aqibatu lil muttaqin. Bagaimana dengan orang yang dia beramal, beribadah, tapi riya, pamer, ujub, sum'ah, ya, penyakit-penyakit amal semua dimiliki. Sehingga kalau beramal, kalau tidak riya, sum'ah, ujub, itu rasanya kurang plong. Maka amal yang demikian tidak bisa dipanen di akhirat. Kenapa? Karena sudah digerogoti virus-virus riya, sum'ah, ujub yang merontokkan seluruh amal. Sehingga amalnya tidak bisa wal aqibatu lil muttaqin. Ya, amalnya ya hanya sebatas rame-rame saja.
Nampak dia ahli ibadah, tapi ibadahnya semua riya. Nampak ahli sodakoh, tapi sodakohnya semua riya. Nampak dia dermawan, tapi semua yang dilakukan kalau tidak riya rasanya tidak sempurna gitu. Lah, orang-orang yang beramalnya masih digerogoti penyakit-penyakit batiniah ini, penyakit-penyakit amal ini, maka amalnya tidak bisa dipetik di akhirat. Nah, redaksi dalam kitab ini wal akibatu lil muttaqin. Jadi dampak dari amaliyah yang ikhlas di dunia, apapun itu yang dilakukan, itu pasti dapat dipetik di akhirat nanti. Maka orang-orang yang mampu melakukan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar muttaqin, yaitu bertakwa. Begitu juga orang berpuasa, ya, semua umat Islam berpuasa. Ada yang puasa karena terpaksa, ya, karena ya tetangga puasa, ya akhirnya ikut-ikutan puasa. Tapi ketika ada peluang untuk tidak puasa, ya dia enteng saja, nggak ada beban gitu. Ya. Dari sisi penampilan, ya dia muslim gitu. Tapi kualitas keimanannya masih naik turun. Tapi ada juga yang dia beriman, ya, dengan sungguh-sungguh, ya dia puasa, ya dengan sungguh-sungguh. Dia menahan lapar dan dahaga dari mulai waktu imsak sampai iftar. Ya, sekalipun kualitasnya masih umum, ya misalnya dia menahan lapar, dahaga, tapi bicaranya bohong jalan terus, gibah jalan terus. Ini di level ini umum, ini ya dianggap hal yang biasa karena levelnya umum. Yang penting dia sudah puasa, menahan lapar, menahan makan dan minum dari imsak sampai sahur. Tapi bohong jalan terus. Ya, ini lebih baik daripada nggak puasa. Maka levelnya masuk level umum. Kemudian ada level khusus. Dia lebih meningkat. Puasanya tetap imsak, menahan lapar dan dahaga, ya, mulai dari waktu imsak sampai iftar. Tapi yang dijaga tidak sebatas makan dan minum, tapi menjaga seluruh anggota badannya, ya, matanya, telinganya, lesannya, dari segala sesuatu yang dapat mengundang dosa. Lesannya dijaga dari gibah, namimah, ya, pandangannya dijaga dari segala kemaksiatan. Telinganya dijaga juga dari rasa ingin tahu terhadap persoalan orang lain. Dan seluruh anggota badannya dijaga. Nah, ini sudah naik kualitasnya. Dari umum naik menjadi khusus. Inilah puasa kita harus ada peningkatan. Jangan sampai level yang pertama tadi, ya, yang umum tadi. Itu puasanya anak-anak. Anak-anak bolehlah untuk latihan, ya. Tapi bagi orang yang sudah dewasa tentu ya kualitasnya harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, ya, puasanya sudah istimewa, yaitu khususul khusus. Khususul khusus itu, ya, puasanya itu menjaga hati dari mengingat, ya,
menjaga hati dari mengingat sesuatu selain Allah. Itu jadi khudurullah. Ya, sikapnya selalu suhud musyahadah. Nah, level ini level khusul khusus. Nah, kalau kita belum sampai makom ini, ya tidak usah memaksakan diri. Karena semua ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai pada makom khusul khusus, yaitu mereka yang sudah sampai tahapan ma fi qalbi siwallah. Orang yang di dalam hatinya tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai kualitas atau progres orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang berpuasa bisa dilihat kualitasnya tadi, ya. Yang pertama fasik. Fasik itu dia ya malam 1 Ramadan ya ikut raweh, mungkin ikut sahur juga. Tapi ketika siang hari sudah mulai berat, ya, rasa lapar dan haus, kemudian ada kesempatan dia masuk warung, ya masuk saja. Pulang ya kembali seolah-olah dia berpuasa. Nah, ini levelnya dia ya fasik, ya fasik. Jadi dia sudah tahu hukumnya puasa itu wajib, tapi masih berani melakukan yaitu tidak puasa. Ya. Apakah ini ada? Ya ada. Ya, jumlahnya ya banyak juga. Buktinya banyak warung kalau di bulan puasa rame juga gitu. Tapi ketika di masjid rame juga gitu. Maka ini urusan Allah, ya. Yang mengetahui mana yang fasik, mana yang tidak ya hanya Allah gitu. Nah, cuma kita bisa jujur dengan diri kita. Nah, yang kedua umum tadi ya dia sudah menjalankan puasa secara tertib, secara fikih, ya. Semua diikutin. Cuma dia belum bisa menjaga lesannya. Berantem dengan lesan juga masih terjadi. Gibah masih terjadi. Tapi tetap puasa. Ya tidak apa-apa, ya. Makomnya di situ. Kemudian yang ketiga, makom puasa yang lebih naik lagi, ya, middle, ya, yaitu khusus, ya. Dia menjaga diri dari lapar dan dahaga, tapi juga menjaga seluruh anggota badan dari segala maksiat dohir dan batin. Sudah ada peningkatan. Dan yang keempat ini yang istimewa, yaitu para sufi, para arifin billah, para salik yang levelnya sudah muntahi. Ya, ma fi qalbi siwallah. Puasanya menjaga hatinya supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sedetik lupa dari mengingat Allah. Lah ada orang yang sampai pada makom ini. Ini adalah anugerah, ya. Jangan sampai kita memakomkan diri gitu. Sebenarnya dia levelnya masih awam tadi, cuma gayanya kayak khusus gitu. Nah, kita tidak boleh mengada-ngada, ya. Maka dalam puasa la'allakum tattaqun, ya, ternyata leveling dari orang yang berpuasa itu ada tingkatannya. Ada yang level fasik, ada yang level awam, ada yang level khusus, dan ada yang level khusus. Maka orang-orang yang bertakwa tadi, ya, baik dalam puasa maupun ibadahnya, wal aqibatu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa pasti akan ngunduh, pasti akan panen dari apa yang dilakukan, ya. Ketika di dunia didasari dengan ilmu tasawuf, ilmu keikhlasan, sehingga amalnya terselamatkan dari riya, ujub, ya, takabur dan segala aneka
virus-virus yang bisa merontokkan amal ibadah kita. Jadi wal aqibatul lil muttaqin ya hanya 2 suku kata, tapi penjelasannya, uraiannya ya cukup panjang sekali ya. Dan ini mudah-mudahan di puasa ini ya kualitas ketakwaan kita yang naik lah kan gitu. Jadi wal aqibatul lil muttaqin benar-benar bisa kita rasakan itu. Puasanya ikhlas, tarawehnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, semua ibadah tatawuk nawafil dilakukan secara ikhlas, memberi makan orang yang berbuka maupun sahur didasari dengan ikhlas, itu pasti semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi ciri-ciri amal ibadahnya orang yang bertakwa. Dengan kata lain, kalau dia yang takwanya masih setengah-setengah, berarti ibadahnya ya ibadah, cuma mudah digerogoti oleh penyakit-penyakit virus batinia. Walil mutakhalli anil kaunain ya. Ini lebih meningkat lagi. Walil mutakhalli ya, mutakhalli itu isim fa'il ya, yaitu bagi orang-orang yang sudah mengosongkan pikiran, hati ya, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi pikirannya yang biasanya kemerungsung ya, mikir urusan dunia ya, sampai menguasai akal pikirannya, itu berusaha untuk mutakhalli, untuk dibersihkan, untuk dinetralkan itu. Sehingga pikirannya menjadi kosong, pikirannya menjadi muncul kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hatinya juga dibersihkan dari segala ya, sampah-sampah duniawi. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan dibersihkan. Kecintaan terhadap materi yang berlebihan dibersihkan. Jadi hatinya hanya ada satu cinta, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga nafsunya. Ada nafsu madmumah tercela, ada nafsu mahmudah terpuji. Yang perlu kita kosongkan dari diri kita adalah nafsu yang madmumah, yang tercela, yaitu nafsu ammarah dan nafsu lawwamah, nafsu kebinatangan dan nafsu syaitoniyah. Dalam puasa kita juga harus bisa membersihkan 2 nafsu ini. Sebab target dari puasa adalah untuk menundukkan 2 nafsu, yaitu ammarah dan lawwamah. Nafsu yang berupa karakter ya, sifat kebinatangan, bahimiyah, binatang ternak, maupun sabuiyah, binatang buas atau binatang liar. Kemudian nafsu syaitoniyah, yaitu nafsu yang selalu mengajak berpaling dari Allah. Ya, bentuknya seperti riya, ujub, takabur, sum'ah. Ini semua adalah basicnya ada pada bisikan syaitoniyah, dan itu dekat dengan diri kita. Lah, orang-orang yang sudah bisa mengosongkan diri ya, anil kaunaini ya, dari 2 wujud ya, yaitu wujud lahiriah, wujud alam semesta ini ya, semua dikosongkan ya, ditetapkan di dalam hatinya, yaitu Allah ya,
yaitu dengan zikir ismudzat Allah Allah ya, supaya yang mendominasi dirinya yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Maka dalam tasawuf ada teori taholli, tahalli, tajalli. Ya, taholli ini si masdar ya. Taholli itu upaya mengosongkan hati dan pikiran dari ya kotoran-kotoran duniawi, ya, kotoran perilaku dan sifat kebinatangan itu termasuk taholli. Kalau Kanjeng Nabi dulu melakukan kholwat di Gua Hira ini sebagai tahapan taholli, yaitu menyucikan lahir dan batin. Sekalipun Rasulullah ya sudah maksum, tapi karena untuk uswah umat, teladan umat ya, Nabi harus bolak-balik ke Gua Hira ya, kurang lebih 15 tahun. Ini tahapan ini disebut tahapan taholli. Lah orang yang sudah bisa membersihkan hati, ya, pikiran dari sesuatu selain Allah, namanya mutaholli. Itu orang yang sudah bisa membersihkan hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tahalli pakai hak. Hak itu ya sudah merasakan, menikmati ya, setelah proses riyadhah mujahadah ya, dengan melakukan puasa, zikir, kemudian di tahap taholli ini sudah mulai tahapan aplikasi ya. Dia tumbuh sikap sabar. Di saat dia dicaci orang muncul kesabaran. Di saat dia sedang kesulitan muncul kesabaran. Ya, seperti Nabi besar Muhammad SAW ketika periode ya Mekah, setelah periode taholli sebelumnya sampai Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, maka periode Mekah ini periode tahalli. Nabi ya diuji oleh Allah, tapi Nabi sudah memiliki anugerah batiniah yang luar biasa. Dicaci maki kafir Quraisy, beliau sabar. Dilemparin kotoran unta, beliau sabar. Bahkan diludahin pun Nabi sabar. Ya, ini menunjukkan tahalli, muncul sifat-sifat yang mulia. Ya, Nabi tidak membalas segala tindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, bahkan mendoakan mereka. Ya Allah, mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada umatku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga fase tajalli ya, tajalli itu yaitu wujud ya, tajalli nyata lahir dan batin, yaitu ketika fase Madinah. Rasulullah menjadi seorang pemimpin ya, yang sudah memiliki mandat sebagai nabi dan rasul. Beliau juga mulai menata syariat ya umatnya. Di periode Madinah ini juga turun ayat-ayat syariat. Kalau di Makkah itu turun banyak ayat-ayat tentang tauhid, tapi di Madinah sudah turun ayat-ayat tentang syariat. Maka praktek keislaman yang ada di Madinah ya, sampai munculnya piagam Madinah ya, itu menunjukkan sebagai fase tajalli gitu. Begitu juga para sufi ya, setelah mereka merasakan tahapan taholli, tahalli, tajalli, seorang sufi yang sejati ya, mereka hadir di tengah masyarakat, kemudian memberikan manfaat terhadap masyarakat, dan dia bisa menjadi oase, pencerah ya bagi masyarakatnya. Ini teori taholli.
takhalli, tahalli dan tajalli. Wassalatu wassalamu, wassalatu dan bermula sejahtera, wassalamu dan keselamatan, alal madhar, ya ini kalimatnya menggunakan kalimat sufistik yang hakikat gitu ya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada madhar. Madhar itu ya kenyataan, sama kayak tajalli. Kenyataan yang nyata. Al-atam yang paripurna. Jadi madhar al-atam itu siapa? Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Syekh Fathullah Al-Burhanpuri ini, sholawat serta salam ini tercurahkan kepada madhar, kenyataan yang paripurna atau tajalli yang kamil mukamil, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut madhar al-atam? Ya, Nabi secara fisik ya nyata, yaitu Muhammad bin Abdillah. Ini fisiknya. Secara rohani ya Nur Muhammad itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak ada Nur Muhammad, ya tidak ada alam semesta gitu. Maka di sini disebut madhar al-atam. Disebut sebagai al-insan al-kamil, manusia yang paripurna. Wujudnya secara lahiriah, Nabi menyampaikan ana basyarum mislukum, aku ini seperti makhluk manusia seperti kalian semua. Gitu. Tapi Nabi yuha ilayya, ini yang membedakan. Nabi mendapatkan wahyu ilahiyah. Maka kesempurnaan aspek lahir dan batin inilah yang disebut dengan istilah madhar al-atam, ya, atau tajalli, kenyataan yang kamil, yang sempurna. Atau dalam istilah lain ya sebagai perwujudan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna dari aspek lahir dan aspek batin. Manusia yang paling purna sebagai teladan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi dan keluarganya. Jadi Ali ini memiliki makna. Ada yang Ali bermakna keturunan biologis, ya, dzurriyyah. Ada Ali bermakna keturunan genealogis, yaitu siapapun yang bertakwa, ya, mengikuti Kanjeng Nabi, ya, itu termasuk kullu, ya, takiyin, ya, setiap orang yang bertakwa itu termasuk alun Nabi. Gitu. Jadi ada dua pemahaman. Ada yang Ali bimakna itu dzurriyyah sebatas jasmani, tapi makna lain orang yang bertakwa pun, ya, ini termasuk, ya, disebut alun Nabi, ya, karena memiliki ketakwaan. Jadi yang pertama memiliki kedekatan biologis karena dzurriyyah. Yang kedua ini masuk pada genealogis, yaitu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Wa ashabihi dan para sahabat Nabi. Ya, sahabat ini adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi sebagai ring satu yang mendapatkan ajaran, info-info, ya, yang bersumber dari Nabi. Itu adalah ashab, orang-orang yang terdekatnya Nabi. Ajmain, ya, ajmain ini, ya, menegaskan seluruhnya, ya,
tidak ada yang tertinggal, ajmain seluruhnya. Ya. Amma ba'du ya, adapun sesudah basmalah, hamdalah, sholawat ala rasulillah ya, ini sudah lazim dalam penulisan kitab-kitab ya, selalu setelah muqaddimah, basmalah, hamdulillah, sholawat itu ada amma ba'du, ada juga wa ba'du itu. Kemudian setelah itu baru mu'alifnya ya, menjelaskan fayaqulu al-abdu al-mudnib al-muhtaj ila syafaatin nabi ya, wallahu a'lam bissawab ya. Sampai sini dulu, insyaallah besok malam akan kita lanjutkan penjelasan mu'alifnya, yaitu Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri dalam muqaddimah kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Mudah-mudahan malam ini sebagai pembukaan dan kita dapat menghatamkan ya, kitab Tuhfah Al-Mursalah ini selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dapat ya kefutuh dalam memahami kitab ini sehingga kita dapat mengamalkan, merasakan apa yang dijelaskan dalam kitab ini dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan juga makalah-makalah para ulama salafus soleh. Demikian ya penjelasan malam ini, mudah-mudahan manfaat. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.